raja itu hanya datang ke sana menundukkan ya kepala-kepala komunitas yang tidak tunduk ya dihukum ya. Dalam cerita Ki Ageng Mangir itu dibunuh ya. Ya, kalau enggak ya diperangi gitu kan. Ya, sampai dia tunduk, sebagai tanda tunduk dia membayar upeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman semua pemerhati pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Ayo saya ajak untuk bincang-bincang lagi tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Baik, jadi pada bincang-bincang sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, jadi asbabun nuzulnya ya, jadi sejarahnya secara singkat itu pemerintahan daerah itu ya, itu dimulai ya dari adanya komunitas-komunitas di bawah penundukan raja-raja ya, dan pada waktu itu adalah merdeka sekali mereka ya. Jadi komunitas itu dia mengatur ya dirinya, bagaimana mengatur kepalanya, bagaimana mengatur sistem pemerintahannya, bagaimana mengatur tanahnya, bagaimana mengatur mungkin keuangannya, pembagian tugasnya. Itu semua tidak diatur oleh negara, tidak ya. Raja itu hanya datang ke sana menundukkan ya kepala-kepala komunitas yang tidak tunduk ya dihukum ya. Dalam cerita Ki Ageng Mangir itu dibunuh ya. Ya, kalau enggak ya diperangi gitu kan. Ya, sampai dia tunduk, sebagai tanda tunduk dia membayar upeti ya, dan menghadap ya, kalau di Jawa pada zaman Mataram, pada zaman Majapahit, Demak sampai Mataram itu, yaitu terutama pada zaman Demak sampai Mataram itu 1 tahun 2 kali. Nah, sekarang saya akan teruskan ya. Kalau seri sebelumnya itu saya bicara lebih umum ya, maka sekarang kita akan bicara masuk di Indonesia ya. Nah, di Indonesia itu ya, sebelum kedatangan Belanda, ini adalah sebuah kerajaan-kerajaan yang merdeka. Dalam catatan yang saya baca, yaitu pada bukunya Usep ya, Usep Ranawijaya ya. Dia menulis sebuah buku tentang Swapraja. Swapraja itu adalah kerajaan-kerajaan asli di Nusantara ya. Jumlahnya itu 276 ya. Jadi pada waktu Belanda belum datang itu di Indonesia banyak sekali kerajaan-kerajaan itu ya. Jadi itu data tahun 1930 ya. Itu data yang ditulis oleh Usep Ranawijaya, itu ada 276 itu data tahun 1930 ya. Jadi itu banyak sekali. Nah, kemudian ya Belanda datang ke sini itu sebetulnya nggak menjajah. Belanda datang ke sini itu dagang ya. Karena yang datang itu bukan negara Belanda itu bukan, tapi itu kongsi dagang, sebuah PT, sebuah perusahaan. Jadi namanya PT VOC, company itu perusahaan ya, Verenigde Oost-Indische Company. Jadi company itu korporasi, sebuah perusahaan swasta itu ya. Jadi terjemahan bebasnya adalah satu perusahaan dagang Indonesia Timur gitulah ya, VOC itu gitu. Jadi perusahaan dagang. Ya datang ke sini dia itu dagang apa? Dagang rempah-rempah, karena pada waktu itu ya rempah-rempah itu sebagai satu komoditas, satu
bahan perdagangan internasional yang harganya sangat tinggi seperti emas ya, sehingga orang banyak yang datang ke sini, perusahaan-perusahaan dagang dunia itu datang ke sini itu ya, mencari rempah-rempah itu. Nah, dalam cara dagangnya VOC ini, dia mengadakan perjanjian-perjanjian ya, dengan raja-raja itu, yang 276 raja-raja itu, atau sultan-sultan ya. Nah, diadakan satu perjanjian. Nah, hanya perjanjiannya itu nakal, yaitu perjanjian monopoli. Jadi ya VOC ya. Nah, ini ya kelebihan ya. Maka kita perlu jadi orang pintar itu begitu, jangan jadi orang bodoh ya. Karena kalau jadi orang bodoh ya dibohong-bohongi terus sama orang pintar itu. Nah, VOC itu lebih pintar karena dia sudah mengerti yang namanya perjanjian. Raja-raja kita nggak ngerti perjanjian itu apa, surat perjanjian itu nggak ngerti. Kemudian yang kedua ya, VOC itu memiliki satu kepintaran lagi, yaitu namanya sistem administrasi ya. Jadi dia punya satu sistem administrasi, ada dokumennya, kemudian organisasinya itu ada aturannya, ada gubernur jenderal, ada ada residen gitu ya. Kemudian punya pejabat pelaksana, punya kontrolir, punya afdeling kayak gitu-gitu. Nah, kalau raja-raja Nusantara nggak ngerti itu, ya pokoknya ada raja aja gitu kan. Terus pembantunya ya udah, dia nggak ngerti pengaturan administrasinya gimana gitu ya. Tugas pokok dan fungsi itu apa, nggak ngerti. Sehingga dari sisi administrasi negara ya, jadi dari sisi public administration itu lebih unggul VOC ya. Karena lebih unggul, maka raja-raja kita itu banyak dibohong-bohongi saja, suruh perjanjian dengan monopoli yang ikut saja gitu kan. Nah, karena itu ya, karena raja-raja kita itu ya, karena pengetahuannya juga sangat terbatas ya, secara tradisional itu akhirnya banyak dia itu membuat satu konsesi-konsesi ya. Jadi perjanjian-perjanjian itu lebih banyak merugikan ya, daripada menguntungkan ya. Merugikan rakyat ya, tapi kalau menguntungkan ya, menguntungkan rajanya, rajanya untung dia, dapat uang banyak. Tapi rakyatnya jadi korban. Nah, jadi VOC itu mulai tahun 1602 sampai tahun 1799, jadi berapa tahun ini ya? Jadi hampir 200 tahun itu sebetulnya tidak memerintah ya. Jadi VOC itu hanya sibuk ya, dia ngurusi dagang. Dagang, lah yang memerintah itu siapa? Yang memerintahnya raja-raja itu ya. Jadi maka kerajaan-kerajaan itu dikatakan sebagai satu namanya self-bestuur ya dalam bahasa Belanda. Self itu sendiri, bestuur itu pemerintahan ya. Jadi kerajaan-kerajaan yang jumlahnya 276 itu dia memiliki yang namanya self-bestuur, dia memiliki otonomi ya, memiliki kemerdekaan, yaitu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Karena ya VOC nggak ngatur, mengangkat, katakan misalnya kerajaan Mataram misalnya ya, sampai pada zaman Amangkurat I ya, nah, itu serahkan aja ya, bagaimana mengganti atau suksesinya, terus menyusun punggawa ya, pejabat tingginya, menteri-menterinya itu, bupati-bupatinya, sampai wadana-wadana semua itu VOC nggak ngatur. Itu semua menjadi otoritasnya Raja Mataram. Begitu juga di kerajaan Goa ya, di Sulawesi misalnya ada kerajaan Goa di sana, ya itu nggak ngatur, ya VOC nggak ngatur. Di Sumatera ada kerajaan juga namanya adalah Kesultanan Delhi ya.
di Sumatera Timur itu ada kerajaan juga namanya Kesultanan Delhi, itu juga ngatur VOC. Mereka sendiri ngatur. Hanya dalam sistem perdagangan, yaitu itu tidak boleh raja-raja itu menjual barang-barang dagangan yang semula itu terbatas pada rempah-rempah, tapi kemudian meluas. Hampir semua komoditas perdagangan itu nggak boleh dijual kepada selain VOC gitu loh. Namanya monopoli itu kayak gitu. Nah, nanti kalau dijual selain VOC dihukum karena sudah terikat dengan perjanjian, gitu ya. Nah, tetapi ada penyimpangan di Jawa. Jadi di Jawa ini ada satu penyimpangan, tadi saya katakan bahwa memang untuk daerah-daerah di luar Jawa itu adalah VOC tidak memerintah, ya. Yang memerintah langsung itu adalah sultan-sultannya atau raja-rajanya. Tetapi kalau di Jawa ini ada penyimpangan, ya. Nah, itu sejarahnya begini. Itulah ya kelakuan raja-raja pribumi, ya. Raja-raja sultan-sultan pribumi, sultan-sultan Nusantara itu berantem sukanya, ya. Berantem dengan anak turunnya, dengan pamannya, dengan adiknya, dengan saudaranya, rebutan kekuasaan. Jadi pada zaman Sultan Agung, ya, itu Sultan Agung itu akan mengusir Belanda, VOC itu, ya, yang berkantor di Jakarta, di Batavia itu. Jadi VOC itu hanya punya kantor kecil yang sekarang itu di Kota Lama itu, ya. Yang di sana kan masih ada itu kantor VOC itu di sana itu, kantor gubernur itu di sana itu, ya, yang apa sekarang jadi Museum Fathahillah itu. Di situ aja, ya. Nah, si Sultan Agung ini merasa bahwa VOC itu sebagai duri dalam daging gitu, maka akan diusir dia. Maka Sultan Agung mengirim tentara, ya, untuk mengusir VOC itu Belanda itu di Batavia itu yang kecil, dikepung dia dan sempat mati itu, ya. Gubernur jenderalnya itu sempat mati, ya, karena dikepung sampai berhari-hari. Kemudian Sungai Ciliwung itu dikasih bangkai itu sehingga banyak orang kena penyakit, banyak yang mati, termasuk Z.P. Kun itu, Ian Peterson Kun itu mati, ya, karena penyakit, ya. Tetapi kemudian banyak pengkhianat, banyak pengkhianatnya. Jenderalnya Sultan Agung itu banyak yang berkhianat, dikasih roti, kemudian dibocorkan, sehingga akhirnya kalah. Nah, kemudian ya setelah Sultan Agung mati, ini anaknya ini mau meneruskan perjuangan bapaknya, tetapi akhirnya dia itu malah perang, ya, dengan dengan pamannya. Jadi si Amangkurat ini dia memerintah dengan tangan besi, ya, lawan-lawan politiknya dibunuh, dipenjara, diasingkan, macam-macam begitu. Bahkan ulama-ulama itu yang mengkritik dia karena zalim begitu, ya. Seorang ulama itu kan punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, karena rajanya, sultannya kayak gitu kan, ya bahasa kita dikritik lah. Kalau dulu ya diingatkan, ya dinasihati gitu, ya. Tapi malah marah. Sehingga ulama-ulama Jawa Timur itu, ya, yang santri-santrinya Sunan Giri itu dikumpulkan itu, ya. Termasuk juga cucunya Sunan Giri itu dikumpulkan, ya. Dalam buku sejarah itu ada 3.000, ya. Ada 3.000 ulama-ulama, murid-muridnya Sunan Giri, termasuk cucunya Sunan Giri itu dikumpulkan di lapangan, ya. Setelah dikumpulkan itu, wah, dibunuh, ya, dibantai 3.000 orang, bayangkan itu, ya, dibantai oleh Amangkurat I itu, ya. Nah, kemudian salah satu muridnya Sunan Giri dari Madura marah dia, ya. Adipati Trunojoyo itu marah dia. Akhirnya dilawan. Amangkurat I dilawan. Setelah dilawan, ya, kalah itu Amangkurat I itu. Dia lari. Lari kemana? Lari ke Batavia, ke Jakarta, minta bantuan Belanda, ya.
Tetapi sampai di Tegal mati dia, capek ya, karena pada waktu itu ya tahun 1700 berapa itu ya, 1730-an begitu ya. Dari Mataram itu Jogja sekarang itu ya, untuk sampai ke Jakarta itu memerlukan waktu 3 bulan. Ya, kalau sekarang sehari nyampe ya, dulu itu 3 bulan karena jalannya bergunung-gunung kan. Dan lewatnya nggak ada jalan raya seperti sekarang kan, lewatnya kan gunung-gunung, ngare-ngare gitu. Makanya dia sampai di Tegal, sebelum sampai di Batavia, dia sakit, kecapean ya. Akhirnya mati di Tegal, dan makamnya sampai sekarang juga di Tegal ada. Namanya di Tegalarum ya. Nah, kemudian anaknya ini meneruskan ya, meneruskan untuk menghancurkan Trunojoyo itu. Nah, dia kemudian melanjutkan ya, dipesan sama bapaknya yang mati itu, kemudian dipesan supaya apapun berapapun biayanya, pokoknya kerajaan Mataram harus diselamatkan dan kamu mintalah bantuan kepada VOC pada company itu di Batavia. Akhirnya anaknya Mangkurat II ke Jakarta, ketemu, kemudian ketemu dengan Gubernur Jenderalnya VOC itu, tawar-menawar. Lah kalau saya bantu, saya dapat apa kan gitu kan. Ya, namanya juga orang asing ya. Kemudian tawar-menawar, pokoknya kalau nanti saya menang, bisa mengalahkan Trunojoyo, maka tanah saya, tanah Mataram itu, mulai dari Bekasi sampai ke Pasuruan, tak kasih kamu katanya. Dan betul, akhirnya ya pasukan company ini, pasukan VOC ya, ini kemudian bersama-sama dengan pasukannya Mangkurat II ini melawan Trunojoyo. Kalahlah Trunojoyo ya, dikeroyok dua kekuatan ya. Akhirnya Trunojoyo bisa dibunuh dan tanah mulai dari Bekasi sampai Pasuruan itu dikasihkan sama Belanda. Nah, tanah yang diserahkan kepada Belanda itulah yang kemudian diatur ya secara langsung oleh Belanda. Jadi selain itu enggak, selain itu diserahkan kepada raja-rajanya. Jadi untuk kasus Jawa itu saja. Jadi ada satu sistem pemerintahan yang memang dibentuk oleh VOC ya, yaitu dari Bekasi sampai ke Pasuruan, termasuk daerah saya di Demak, Pekalongan, semua itu di bawah pemerintahan langsung VOC ya. Jadi VOC kemudian membentuk yang namanya residen, membentuk ya pejabatnya ya, kemudian juga asisten residen, kemudian di bawahnya lagi ada namanya adalah kontrolir, ada namanya kepala distrik, kemudian juga kepala onder distrik ya. Nah, itu dibentukkan oleh VOC ya. Jadi itu kasusnya begitu ya. Tetapi sampai tahun 1799 ya, VOC-nya bangkrut. Jadi bangkrut dia ya karena banyak korupsi ya. Jadi perusahaan dagang namanya PT VOC ini bangkrut ya. Karena bangkrut, maka kemudian ya raja-raja yang dulunya itu membuat perjanjian dengan VOC, maka kemudian diserahkan kepada pemerintah. Nah, sekarang ganti, diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kalau sebelumnya kan bukan pemerintahan itu, VOC itu bukan pemerintahan. Tapi setelah VOC bangkrut, maka kemudian semua perjanjian-perjanjian dengan para sultan yang jumlahnya 276 itu diserahkan kepada pemerintah Belanda. Nah, saat itu pemerintah Belanda itu dijajah. Jadi penjajah tapi dijajah. Jadi pada tahun 1797 ya. Ini Belanda itu dijajah Prancis ya. Perang di Eropa itu perang. Ya, jadi negara Belanda itu yang menjajah Indonesia itu dijajah oleh Prancis. Jadi penjajah yang juga dijajah ini. Jadi pada waktu VOC bangkrut itu ya, negara Belanda itu dijajah Prancis. Maka yang menerima ya penyerahan
perjanjian-perjanjian sultan-sultan dan raja-raja Nusantara yang jumlahnya 276 itu adalah Prancis yang menjajah Belanda, ya. Jadi rajanya Belanda yang asli itu dia ngungsi ke Inggris. Nah, yang kemudian diperintah oleh adiknya Napoleon Bonaparte, ya. Kalau orang kita kan membacanya kan Napoleon Bonaparte. Kalau orang sana bacanya Napoleon Bonaparte. Jadi adiknya namanya Louis Bonaparte, ya, Bonaparte. Nah, itu yang memerintah Belanda. Nah, Belanda, Louis Bonaparte itu mengirimkan jenderalnya dia, namanya Daendels. Nah, Daendels itulah pada tahun 1803 datang ke Indonesia, waktu itu namanya Hindia Belanda, datang ke Hindia Belanda, kemudian membentuk pemerintahan, ya. Nah, sejak itulah, ya, dia memerintah langsung itu adalah yang tadi, yang pesisir Jawa mulai dari dari Bekasi sampai Pasuruan itu diteruskan oleh VOA Daendels, ya. Kemudian raja-raja ini ada yang dinilai raja-raja pribumi yang masih eksis itu. Di Jawa itu ada Raja Jogja, ada Raja Mataram, kemudian ada Raja Banten, ada Raja Cirebon, ya. Maka oleh Daendels kerajaan atau Kesultanan Banten itu dihapus, ya. Kemudian diperintah langsung seperti daerah Bekasi sampai Pasuruan itu, ya. Begitu juga Cirebon juga dihapus, ya, oleh Daendels, ya. Sehingga praktis di Jawa itu yang masih tersisa kerajaan yang memerintah dirinya dengan caranya sendiri itu hanya dua, yaitu Jogja sama Surakarta. Nah, Jogja itu juga pecah menjadi dua, ada Kesultanan dan Pakualaman. Surakarta, Solo itu juga pecah jadi dua, ada Mangkunegaran, juga ada Kasunanan. Jadi 4, ya, secara faktualnya 4, tapi besarnya ada 2, Jogja sama Surakarta. Nah, yang lain itu praktis kemudian dikuasai semua oleh Daendels, karena Sultan Banten sudah dibubarkan, Kesultanan Cirebon juga dibubarkan oleh VOC, sehingga diperintah langsung, ya. Nah, sistem pemerintahan yang dibangun oleh Daendels itu sistem pemerintahan Prancis, karena Bang dia itu jenderal Prancis. Memang dia itu lahir di Belanda. Daendels itu lahir di Belanda. Tetapi dia itu menjadi tentara Prancis, ya. Jadi dia itu Belanda Prancis. Belanda itu adalah apa, ya? Kelahirannya, ya, atau sukunya barangkali, ya. Nah, tetapi dia itu bekerja bukan untuk pemerintah Belanda, tapi bekerja untuk pemerintah Prancis, gitu loh. Itu Daendels, ya. Nah, sehingga sistem pemerintahan yang dibangun oleh Daendels itu adalah sistem pemerintahan Prancis, ya. Dan itu yang dia bangun adalah pemerintahan bukan pemerintahan daerah, tapi pemerintahan sentralistik, pemerintahan yang langsung dikendalikan oleh gubernur jenderal, oleh Daendels. Jadi dia bentuk pemerintahannya begini. Jadi penguasa tertingginya adalah gubernur jenderal, kemudian di bawahnya itu ada namanya adalah residen, ya. Nah, residen itu kemudian dia membawai bupati. Bupati yang lama itu bupati Mataram itu kemudian dia suruh tanda tangan, ya. Mau gabung dengan sistem pemerintahan baru atau kamu mau ngeyel, ya, ikut seperti zaman Mataram itu. Yang gak ada yang berani kan, wong dia bawa bedil, ya, tanda tangan semuanya. Sehingga para bupati itu menjadi bagian dari pemerintahan pusat, ya. Namanya bahasa Belanda namanya regen, ya, regen itu, ya, kemudian menjadi bagian dari pemerintahan pusat, ya. Kalau semula pada zaman Mataram itu dia, ya, merdeka aja, ya.
Tapi sejak zaman Daedalus menjadi bagian dari sistem pemerintahan pusat, ya. Bapak Bupati, ya nanti ada namanya kepala distrik, ya. Bahasa lokalnya namanya Wedana. Di bawah Wedana ada namanya asisten Wedana. Bahasa lokalnya namanya adalah camat, ya, atau cutak, ya. Nah itu tuh dibangun seperti itu. Lah itu sampai dibangun Daedalus itu 1800, ya. Kemudian baru ada perubahan 100 tahun kemudian. Jadi pada tahun 1903, ya. Nah, ini baru ada perubahan. Mengapa berubah? Ya, karena ada tuntutan perubahan, ya. Jadi, ya perubahan-perubahan itu adalah apa? Jadi setelah Belanda itu menjajah, ya, mulai zaman VOC kemudian diteruskan zaman Daedalus, itu makin masif karena pada zaman VOC itu ya dagang doang, tetapi pada zaman Daedalus sampai tahun 1900 itu sudah banyak perusahaan-perusahaan swasta yang datang ke Indonesia dan dia membawa orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia. Nah, itu kemudian terbentuk ya di kota-kota besar, di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Sukabumi, ya, di Cianjur. Kemudian juga di Semarang, di Malang, Surabaya, di Medan, di Makassar sana. Itu terbentuk komunitas orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu kemudian membentuk satu kampung-kampung itu. Jadi kalau di Jakarta sekarang itu bisa kita lihat, ya. Jadi mulai dari Kota Lama terus kemudian ke katakan ke jalan Sudirman sampai ke mana Menteng itu, ya. Itu adalah perkampungan Belanda semua itu, ya. Jamada sampai ke Jatinegara itu perkampungan Belanda semua, orang Belanda semua di situ. Jadi membentuk satu komunitas Belanda. Di Semarang juga begitu. Daerah saya Semarang itu sekarang ada namanya Kota Lama itu. Nah, dari Kota Lama itu terus ke arah barat, Jalan Pemuda, terus nanti naik sampai ke Candi, ya. Itu perkampungan Belanda semua, orang Belanda. Nah, orang-orang Belanda itu membentuk komunitas. Nah, ketika membentuk komunitas itulah kemudian dia menuntut kepada pemerintah induk, ya. Loh, kami ini nggak mau diperintah sama orang-orang pribumi. Bupati-bupati goblok-goblok itu. Rajen-rajen itu apa, sekolahnya apa itu? Kok ngatur-ngatur saya? Ngatur-ngatur kami, orang kulit putih, orang Belanda dan orang-orang Eropa yang lain. Oleh karena itu kami minta supaya diberikan pemerintahan sendiri, ya. Diberikan namanya self-gestur yang berbeda dengan self-gesturnya orang pribumi itu, yang raja-raja tadi. Tapi ini adalah self-gestur ala Eropa, ya. Inilah cikal bakalnya otonomi daerah itu tuh, pemerintahan daerah itu. Nah, oleh Staten General, yaitu DPR-nya di Belanda sana, ya, usul itu kemudian disetujui, ya. Maka lahirlah namanya Undang-Undang Desentralisasi yang pertama tahun 1903. Dan undang-undang itu sebetulnya hanya amandemen sebetulnya, ya. Yaitu amandemen pasal 68 dari Undang-Undang dasarnya pemerintahan Hindia Belanda itu yang terkenal dengan sebutan namanya Regeringsreglement tahun 1854. Nah, itu ada satu pasal 68, kemudian diamandemen menjadi pasal 68A, 68B, 68C. Hanya 3 pasal aja itu. Nah, itulah yang dijadikan, ya, satu kebijakan baru, yaitu memberikan wewenang kepada komunitas Belanda yang ada di kota-kota besar. Jadi mereka menyebut dirinya sebagai gemeente, sebagai community atau commune, bahasa Belandanya namanya gemeente. Maka lahirlah, ya, satu komunitas yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai satuan pemerintahan, ya. Jadi semula adalah hanya satu komunitas,
Tapi dengan undang-undang desentralisasi tahun 1903 itu, maka secara resmi komunitas orang-orang Belanda dan Eropa lainnya itu menjadi sebuah satuan pemerintahan dengan nomenklatur namanya Gemeente. Maka lahirlah namanya Gemeente Batavia, Jakarta sekarang. Gemeente Cornelis itu Jatinegara, itu dulu satu Gemeente. Ada lagi namanya Gemeente Buitensok, itu Bogor, ya. Ada Gemeente Sukabumi, ada Gemeente Bandung, ada Gemeente Semarang, ada Gemeente Malang, ada Gemeente Surabaya dan lain-lain, ya. Jadi itu awalnya pemerintahan daerah itu adalah ya mengakomodasi ya dari tuntutan komunitas Belanda dan Eropa lainnya di kota-kota besar. Mereka menuntut untuk diberikan satu sistem pemerintahan sendiri yang dia tidak mau ikut menjadi bagian dari Regentschap kabupaten yang itu diperintah oleh orang-orang pribumi yang menurut komunitas Belanda itu orang bodoh-bodoh, ya nggak pantas mengatur kami yang pintar-pintar katanya. Jadi begitulah ya. Jadi sejarah tentang pemerintahan daerah itu sampai tahun 1903 itu hanya baru dibuka ya. Pemerintahan daerah itu, Gemeente itu baru dibuka adalah untuk komunitas Belanda dan Eropa lainnya. Pribumi belum ya. Begitulah ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan makin jelas ya. Jadi asbabun nuzul pemerintahan daerah di Indonesia itu seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan bincang-bincang selanjutnya sehingga nanti makin jelas ya pemerintahan daerah itu gimana sih sejarahnya sampai hari ini seperti ini. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.